Al-Fatihah bila tidak dibacakan di dalam sholat yang muqayyadah dan dia diamalkan dalam mutlaqah, maka tidak terikat seperti ketentuan sholat. Nah, jelas sampai sini? Jadi dulu dasar yang pertama, dan tidak perlu ada contoh. Jelas ya? Kenapa? Karena dibuat umum oleh Nabi, bukan dibuat khusus, sehingga memudahkan setiap umatnya itu untuk menunaikan dalam keadaan-keadaan yang mungkin berbeda. Jadi penting untuk dipahami bahwa jangan sampai disimpulkan semua amalan itu mesti dicontohkan oleh Nabi. Jelas ya? Jangan disimpulkan demikian, karena Nabi pun memberikan dua contoh. Contoh pertama yang terikat, contoh kedua umum. Nah, contoh yang terikat itu spesifik penunaian dari awal sampai akhir. Mesti ada contoh. Seperti tadi apa? Sholat. Ya, haji, khudhu anni manasikakum. Ya, kalian harus bermanasik seperti aku. Ambil contohku. Itu kata Nabi. Ya kan? Tapi ada yang Nabi memberikan fleksibilitas. Contohnya itu nggak spesifik Nabi contohkan, tapi disampaikan umum. Tuh, ya. Jadi untuk apa hikmahnya? Memudahkan, karena nggak semua aktivitas yang akan dikerjakan umat Nabi itu seragam semua. Ya. Nah, biasanya pada amalan-amalan yang oleh Nabi dibuat penunaiannya itu dipersilahkan secara umum ditunaikan, tapi amalnya serupa, berarti ada kemuliaan di amalan itu yang manfaatnya bisa didapatkan dalam berbagai aktivitas yang banyak. Itu poinnya. Ya. Nah, maka disitulah kemudian kita temukan Al-Fatihah termasuk bagian di ragam itu, saking istimewanya. Ya, jadi Al-Fatihah itu memang ayat khusus, ya, dan surah khusus. Jadi saya katakan setiap ayatnya, kalau saya katakan ayat itu setiap ayatnya, ya. Bahkan nanti kamu kalau baca misalnya tafsir ayat ahkamnya Syekh Muhammad Ali As-Sabuni, itu saat menerangkan surah Al-Fatihah, beliau menyampaikan 10 keistimewaan yang diurai itu setiap ayatnya. Ya, maka tadi saya katakan ayatnya, ya, bahkan surahnya itu memiliki keistimewaan yang sangat luar biasa karena hanya diturunkan semua keistimewaan yang terkandung di dalamnya kepada Rasulullah SAW. Jadi nabi-nabi sebelum beliau tuh nggak dapat itu. Ya. Ini kitab Sholatul Musafirin, ya kan? Wa qasriha. Ini topik tentang penjelasan sholat orang yang dalam perjalanan dan juga pembahasan tentang qasr sholat. Kapan sholat di qasar dalam perjalanan. Nah, ini subtopik 43 ini membahas tentang bab fadlil fatihati wa khawatim surah Al-Baqarah. Ya kan? Bab topik subtopik tentang keutamaan surah Al-Fatihah dan penutup surah Al-Baqarah. Nah, kalau Razki lihat nih hadis nomor 806, saya persingkat saja ya. Jadi singkatnya ini saya sudah baca yang sudah kita kaji juga. Singkatnya ini hadis diriwayatkan oleh sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, menyampaikan satu pesan luar biasa bahwa Nabi SAW satu waktu itu mendengar semacam suara pintu terbuka, gitu kan? Kemudian setelah itu beliau menengok ke langit, tiba-tiba pintu langit terbuka. Ya, secara singkatnya aja turun malaikat Jibril alaihissalam lalu menyampaikan kabar gembira kepada Rasulullah SAW. Absyir bin Uraini, ya, kata malaikat Jibril alaihissalam, ya, aku berikan kabar gembira dengan datangnya dua cahaya, ya kan? Dua cahaya ini khusus diberikan kepada Muhammad SAW dan tidak pernah diberikan pada nabi-nabi sebelumnya. Apa itu dua cahaya itu? Surah Al-Fatihah dan penutup surah Al-Baqarah. Ya, nanti di hadis terusannya kalau kita baca itu detailnya itu dua ayat terakhir surah Al-Baqarah. Amanar Rasul sampai la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Nah, komen yang paling menarik saya ingin tunjukkan di akhirnya tuh, yang kalau dibacakan setiap hurufnya, ya, setiap hurufnya dibacakan, tidak akan terjadi setelah bacaan itu kecuali kalau kita minta apapun itu diberikan. Ya, kalau benar bacanya ya. Nah, lihat nih komennya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Qala, saya sampai ujungnya saja, ya. Lan taqra'a bi harfin minhuma illa u'titahu. Tidaklah engkau membaca satu huruf pun dari dua surah itu, Al-Fatihah dan Al-Baqarah, khususnya yang terakhirnya, dua ayat terakhir itu, ya, illa u'titahu, kecuali kalau engkau kemudian berharap sesuatu, berdoa minta sesuatu, setelah itu berpotensi dikabul kalau benar berdoanya, ya. Nah, sekarang hadis ini memberikan kesan bahwa surah Al-Fatihah dan surah Al-Baqarah, ya, khususnya dua ayat terakhirnya, kalau kita ambil Al-Fatihahnya dulu, ya, karena pertanyaan tadi di Al-Fatihah, ini memiliki keutamaan yang bisa digunakan untuk tawassul. Tawassul itu menjadikan amal soleh sebagai perangkat yang kita mohonkan dengan amal soleh itu kepada Allah untuk mengabulkan doa atau memudahkan apa yang akan kita kerjakan atau menggapai apa yang kita harapkan. Ya, dari mana Ustadz itu konsep tawassul adanya? Allah langsung sampaikan. Di mana? Surah Al-Maidah ayat berapa? Ayat 35. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Hai semua orang yang beriman, ya kan? Tingkatkan takwamu kepada Allah dan carilah dengan amalan takwa itu wasilah. Wabtaghu ilaihil wasilah. Jadi kalau rezeki misalnya ingin sesuatu, ya, yang dimudahkan oleh Allah, mau kerja nih dapat kemudahan, istri mau lahiran tadi kan. Nah, biasanya fitrah kita kan minta berdoa kan, ya? Nah, doa itu bagian dari tawassul.
Amal soleh itu fitrah manusia kan. Kalau dia merasa lemah, dia minta kepada Allah kan, kepada Tuhannya kan, Rabbul Alamin. Nah, doa ini bagian dari tawassul. Nah, apa yang dibaca dalam doa ini? Di antara sekian yang bisa kita bacakan dalam doa, surah Al-Fatihah. Nah, jadi Al-Fatihah ini bukan sekedar surah yang diturunkan, ya surah biasa, tapi surah ini juga bisa berperan sebagai wasilah, ya, yang kita bisa tawassulkan, memohon kepada Allah dengan bacaan surah itu, bahwa Allah mengabulkan hajat kita, mempermudah urusan kita, ya kan? Mengantarkan apa yang kita harapkan, mendatangkan apa yang kita inginkan. Itulah peran Al-Fatihah. Yang nerangkan siapa? Rasulullah SAW. Nabi dari mana? Malaikat Jibril. Kemudian yang meminta kita membaca itu, bagian dari tawassul, siapa? Allah langsung, Rabbul Alamin, Tuhan kita. Jelas ya?